Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramadan Aminanto, kelas 11.1, ingin remedial biologi tentang sistem gerak pada manusia. Apa itu? Sistem gerak itu adalah sistem yang memungkinkan pergerakan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada manusia dan hewan itu terdiri dari alat gerak, terdiri dari rangka dan otot. Rangka adalah sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Gerak pada hewan dan manusia dapat terjadi karena adanya kerjasama antara tulang dengan otot. Bagaimana gerak pada hewan terperdata, misalnya pada cacing atau serangga? Nah, di sini kita lihat macam-macam rangka. Karena yang poin pertama itu adalah rangka. Rangka dalam, endoskeleton, rangka luar, eksoskeleton, dan rangka hidrostatik. Fungsi rangka pada vertebrata adalah sebagai berikut: pembentuk formasi tubuh, pembentuk persendian, pembentuk perlekatan otot, bekerja sebagai pengungkit, proteksi, penyokong, dan penyebar berat badan, biar seimbang, hemopoiesis, fungsi imunologis, tempat penyimpanan kalsium. Jadi kalau misalnya mau otot kuat, kita banyak-banyak minum susu kalsium, susu stroberi. Pengelompokan rangka manusia. Rangka skeleton atau skeleton aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan atau tulang iga yang membentuk poros tubuh. Yang kedua, rangka atau skeleton apendikuler yang terdiri tulang anggota gerak atas, tulang pinggul, dan tulang anggota gerak bawah seperti kaki. Merupakan rangka penggerak. Itu manfaatnya ya. Bentuk tulang. Yang pertama ada tulang pipa, itu tulang lengan. Yang kedua tulang pipi, itu tulang tengkorak. Tulang pendek, tulang telapak tangan dan kaki. Tulang sesamoid, tulang patella. Yang kelima, tulang tidak beraturan, tulang rahang, wajah, tulang panggul, tulang ruas, tulang belakang. Lanjut. Jenis-jenis tulang. Yang pertama ada tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan ini terdiri dari tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastin. Dah, itu aja. Yang kedua, tulang keras, osteon. Itu terdiri dari tulang kompak, tulang padat. Yang kedua, terdiri dari tulang spons. Lanjut. Proses pembentukan tulang tuh. Yang pertama adalah sel osteogenik. Yang kedua, osteoblast. Yang ketiga, osteosis. Itu yang terakhir. Lanjut. Hubungan antar tulang atau persendian. Jadi kalau misalnya antar tulang ini sendi. Pertama, sinartrosis yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan siniforosis atau sinkondrosis. Contoh, hubungan antara tulang tengkorak dan tulang rusuk dengan tulang dada.
Yang kedua, amifatrosis, masih memungkinkan terjadinya gerakan yang terbatas. Contoh hubungannya adalah hubungan antara ruas tulang belakang dengan tulang rusuk. Diatrosis, memungkinkan terjadi gerakan secara bebas ke beberapa arah. Contoh persendian, yang pertama sendi peluru yang ada di sini. Yang kedua, sendi putar yang ada di sini. Yang ketiga, sendi pelana yang ada di sini. Yang keempat, sendi engsel yang ada di lutut. Sendi luncur yang ada di kaki ini, yang dekat mata kaki. Oke, lanjut ke otot. Otot itu terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk berkontraksi, mengandung protein kontraktil yang dapat mengubah ukurannya, memendek dan memanjang, berupa serabut-serabut otot yang elastis. Bisa mengubah. Lanjut, sifat gerak otot. Gerak antagonis, gerak dua otot yang berlawanan. Contoh gerak otot tricep dan bicep yang melakukan gerakan fleksi dan ekstensi. Gerakan sinergis, yang gerak beberapa jenis otot yang saling menunjang. Contoh gerak otot tulang rusuk yang bekerja sama pada saat kita bernafas. Lanjut, jenis-jenis otot. Otot mempunyai 3 jenis. Otot rangka atau lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka ini biasanya ada di organ-organ kita ya, seperti lambung, usus, dan lain-lain. Otot polos ini berada di jantung, kalau enggak lambung ya guys, dan yang lain-lain. Otot polos ini berada di otot-otot kita yang menempel di rangka. Sedangkan otot jantung itu berada di jantung. Tek gitu. Mekanisme gerak otot. Serabut halus sel otot rangka atau miofibril mengandung filamen protein. Miofilamen berupa filamen halus yang tersusun atas aktin dan filamen kasar yang disusun oleh miosin. Oke, lanjut ke kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem rangka. Yang pertama itu gangguan secara fisik, contohnya fraktura dan patah tulang. Gangguan fisiologis, contoh rahitis, mikrocephalus, osteoporosis, dan kelainan karena suatu penyakit. Yang ketiga, gangguan persendian, contoh diskolikasi, biasanya terjadi di sini nih, terus di lutut, terkilir, biasa terjadi ya karena berat-berat dan tidak pemanasan. Yang lanjutnya, contohnya itu ankylosis, artritis, reumatoid, osteoartritis, guataritis. Lanjut, gangguan tulang belakang, contoh sklerosis, kifosis, lordosis, dan suplikasi. Suplikasi miring, lordosis ke depan, kifosis bungkuk, dan sklerosis itu yang gini nih. Itu hati-hati ya kawan-kawan, kalau misalnya nulis jangan kayak gini biar nggak sklerosis. Gangguan pada sistem otot dapat berupa atrofi otot, hipertrofi, hernia abdominalis, tetanus, distrofi otot, miastenia gravis, kaku leher atau stip, dan 8 kram. Kaku leher biasanya gara-gara salah bantal, dan kram gara-gara nggak pemanasan. Oke, sekian dulu karena itu akhir dari materi yang dikasih oleh PPT-nya. Saya Ilham Ramadan, kelas 11-1. Jika ada salah atau tidak mengenakan kata-katanya,
Mohon maaf. Itu saja, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ilham Ramadan pamit undur diri. Sampai bertemu di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.